Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di materi IPA kelas 8. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu kuat, banyak rezekinya, amin. Materi kita kali ini adalah gaya dan hukum Newton. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Intinya kalau kalian narik atau dorong sesuatu, itu berarti kalian sedang memberikan gaya pada benda tersebut, baik itu narik ataupun mendorong. Kemudian apa akibat dari gaya? Ada beberapa akibat gaya. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya bola yang kamu tendang, yang tadinya diam kamu tendang, akhirnya bolanya bergerak. Menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya ketika main bola, ada bola bergerak ke arahmu, kamu tangkap bola itu, bola yang tadinya bergerak akhirnya menjadi diam. Yang ketiga, merubah kedudukan benda. Jelas ketika kamu mendorong benda atau menarik benda, maka bendanya akan berubah tempat atau berubah kedudukan. Kemudian merubah kecepatan benda. Benda yang tadinya bergerak lambat atau motor ketika bergerak lambat, kemudian kamu dorong, maka motor tersebut akan bergerak lebih cepat. Akibat gaya yang kelima adalah merubah bentuk benda. Ini contohnya ketika kamu main plastisin atau slam. Jelas ketika kamu mendorong atau menekan-nekan slam tersebut, maka akan berubah bentuknya. Itu beberapa akibat dari gaya. Satuan gaya adalah N atau Newton. Gaya merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh, seorang anak mendorong meja ke kanan dengan gaya sebesar 90 Newton. Berarti nilainya 90, satuannya Newton, arahnya ke kanan. Menggambar gaya. Gaya digambarkan dengan garis gaya dengan mata panah. Contoh, Yanto mendorong meja ke kanan, gaya sebesar 5 Newton, kemudian mendorong lagi sebesar 50 Newton ke kanan. Berapa total gaya yang dikeluarkan Yanto? Cara menjawabnya adalah kita buat garis. Ini berarti yang besarnya 5 Newton. Kemudian kita buat garis lagi lebih panjang, karena gaya yang kedua adalah 50 Newton. Jadi biar ada bedanya antara yang gaya kecil dengan gaya yang besar. Kemudian total gayanya adalah kita buat garis dari ujung ke ujung. Karena ini arahnya sama, maka total gayanya cukup ditambahkan. 5 Newton ditambah 50 sama dengan 55 Newton. Total gaya disebut juga sebagai resultan atau sigma F. Gaya yang searah dijumlahkan, gaya yang berlawanan arah dikurangkan. Pengaruh gaya. Gaya yang menguntungkan, gesekan rem mobil atau sepeda sehingga mobil atau sepeda bisa berhenti. Gesekan parasut dengan angin sehingga penerjun tidak jatuh bebas. Ada juga gaya yang merugikan. Gaya gesekan mesin menyebabkan mesin menjadi aus. Gesekan sepatu dengan lantai sehingga alas sepatu menjadi cepat tipis. Berat merupakan gaya dengan rumus W sama dengan M kali G. W adalah berat, M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi. Hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Hukum Newton yang pertama berbunyi suatu benda akan tetap bergerak lurus peraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Maksud dari hukum ini adalah bahwa benda itu akan menjaga tempatnya atau benda memiliki sifat kelembaman atau inersia.
Jadi kunci dari hukum Newton 1 adalah setiap benda akan diam jika tidak diberi gaya, dan benda akan cenderung bergerak lurus jika tidak ada gaya yang bekerja padanya. Contoh, saat kita membonceng motor teman, kemudian tiba-tiba motornya digas, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang. Kemudian kalau tiba-tiba direm, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Itu artinya tubuh kita akan berusaha kembali ke posisi semula. Inilah yang disebut dengan kelembaman. Resultan gaya hukum Newton pertama adalah 0, karena tidak ada gaya yang bekerja. Sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besarnya gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksud dari hukum 2 Newton ini adalah bahwasanya semakin besar gaya yang kita berikan, maka benda akan bergerak lebih cepat. Semakin ringan suatu benda, maka akan menghasilkan percepatan yang besar juga. Contoh, ketika kita menarik mobil mainan, semakin besar gaya tarik yang kita berikan, maka mobil mainan tersebut akan bergerak lebih cepat. Ketika kita mengayuh sepeda di jalan yang menurun, maka sepeda akan bergerak lebih cepat. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengayuh sepeda di jalan yang menanjak, maka sepeda akan semakin pelan. Rumus dari hukum Newton 2 adalah bahwa resultan atau sigma F sama dengan M kali A. M adalah massa, satuannya kilogram, A adalah percepatan, satuannya meter per detik kuadrat. Hukum Newton 3. Apabila sebuah benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang kedua akan memberikan gaya yang sama, tapi arahnya berlawanan. Ini yang disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Contoh, ketika kita berenang, tangan kita mendorong ke belakang, tubuh kita bergerak ke depan. Ketika kita berjalan, kaki kita menarik ke belakang, sedangkan tubuh kita malah bergerak ke depan. Rumus hukum Newton 3 adalah sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Demikian materi tentang gaya dan hukum Newton. Silakan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa ada tugas. Silakan kalian coba, kemudian jawabannya kamu tulis di komentar dengan format nama, kelas, jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.